Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman Taubaters, bagaimana puasanya? Semoga puasa kita lancar dan aman semua ya. Semoga hati kita selalu terjaga dan setiap hari semoga kita terus-terusan melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, menghitung-hitung diri kita. Kemarin saya ngapain aja, kemarin sudah apa saja dosa yang mungkin kebiasaan di luar Ramadan yang pernah saya lakukan, yang harusnya saya tinggalkan kemarin saya masih lakukan apa saja, dan perbuatan apa yang belum maksimal, ibadah apa yang belum maksimal saya lakukan. Kita harus tetap menghitung itu, karena dengan itulah salah satu kita mendapatkan maghfirahnya Allah. Rasul katakan, man shoma Ramadan atau man qama Ramadan, dua-duanya, man shoma untuk siang hari, man qama untuk malam hari, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu dari kata hasiba, di antara makna hasiba itu muhasabah, menghitung-hitung diri. Ihtisab artinya benar-benar serius menghitung diri kita. Sebenarnya ada banyak keburukan apa saja yang harusnya saya sudah stop, tapi masih saya lakukan beberapa Ramadan kemarin. Maka next time Ramadan berikutnya, insya Allah saya akan lebih berperbaiki lagi. Saya akan notice kesalahan itu dan saya akan langsung stop pada waktu saya melakukan kesalahan itu. Di sore ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang buku ini, Revive Your Heart, Putting Life in Perspective oleh Ustaz Nu'man Ali Khan, hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk ke tema besarnya adalah Creating a Cohesive Muslim Community, membuat atau membangun komunitas muslim yang solid, yang sangat kuat. Dan kemarin kita membahas dua topik. Yang pertama adalah topik tentang bagaimana kita mengkritik, bagaimana tentang memberikan nasihat, memberikan wasiat. Dan yang kedua tentang bagaimana memiliki asumsi atau dhon. Jadi kemarin kita bahas tentang bagaimana kita bicara ke orang lain, mengkritik orang lain baik dalam lisan ataupun tulisan. Yang kedua kita bahas tentang bagaimana mengatur hati ini, mengendalikan dhon ini. Karena dhon inilah awal mulanya semua masalah terjadi. Ada ghibah, ada tajassus. Ada ghibah itu ngomongin orang lain. Ada tajassus, mata-matain orang lain, kepoin orang karena ada keburukan yang kita tunggu dari orang itu. Atau nunggu-nunggu kesalahan ketika dia bicara atau dia tampil bikin program, project dan lain sebagainya. Itu semua berangkat dari dhon dan bagaimana mengontrol dhon itu. Dan menariknya juga Ramadan itu adalah Ramadan, salah satu namanya adalah bulan siam ya, Syahrus Siam orang menyebutnya. Quran juga Syahrul Quran juga, dia punya banyak nama. Syahrus Siam itu adalah bulan untuk kita menahan diri, dan termasuk yang kita tahan itu adalah bagaimana perasaan dalam hati, dhon ini yang perlu ditahan. Ini ijtanib, kita harus benar-benar jauhi itu karena dia dekat sekali dengan kita. Dan pada kali ini kita akan bahas tema yang masih terkait dengan tema tentang komunitas muslim, bagaimana membangun masyarakat muslim yang sangat solid, yang sangat bagus. Kenapa demikian? Karena dalam Islam tidak mungkin kita memperbaiki apapun itu dengan sendirian. Artinya nggak ada one man show dalam Islam, segala sesuatu harus dilakukan bersama, berjamaah. Jadi teman-teman carilah afiliasi jamaah apapun itu, insya Allah khair, insya Allah baik selagi akidah kita masih sama. Apapun itu afiliasinya, ada jamaah yang besar di Indonesia, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, atau mungkin ada jamaah yang lainnya yang kecil-kecil, organisasi kita ikuti itu. Selagi akidahnya masih sama, insya Allah kita masih benar, dan dengan bersama itu ada hal-hal kebaikan yang bisa kita perbaiki. Dan kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang tema yang lebih besar sebenarnya ini. Tema ini tema puncak, dan sekalipun dia puncak, tapi kita tidak bisa lepaskan tema ini. Temanya tentang leadership, tentang kepemimpinan, tentang bagaimana pemimpin itu seharusnya. Dan sebelum masuk ke tema ini, perlu saya kasih tahu, mungkin sebagian kita berpikir, temanya pemimpin, saya bukan pemimpin. Enggak, kita semua pemimpin. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah kalian. Ketika Allah sebutkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, artinya Allah bicara kepada kita. Dan Allah katakan, kuntum khaira ummah, kalian inilah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang mana kalian dikeluarkan, kalian itu hadir untuk umat manusia seluruhnya. Maka kita umat Muhammad SAW adalah umat terbaik. Kalau kita merasa kita bukan pemimpin, berarti ada cara pandang kita yang salah pada diri sendiri. Kita memberikan vonis yang keliru untuk diri kita sendiri, sampai kita ngecap diri kita, saya bukan pemimpin, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa, nggak salah. Cara pandang kita kepada diri sendiri perlu diperbaiki. Dan ditambah lagi hadis Rasul SAW, Rasul mengatakan hadis yang sudah familiar pasti oleh kita bersama. Kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanya kelak tentang kepemimpinannya. Siapapun kita. Maka saya posisinya sebagai di depan istri saya pemimpin terhadap istri saya, di keluarga saya pemimpin atas keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Mungkin di rumah saya pemimpin atas adik-adik saya. Ketika saya ngajar, mungkin saya pemimpin atas murid-murid saya. Ketika saya berorganisasi, beraktivitas di RT, di RW, saya mungkin ada satu kapasitas. Mungkin saya pemimpin di satu bidang saja, di RT, di bidang apa, di bidang dakwahnya sebenarnya, atau bidang humasnya saya pemimpinnya. Dan teman-teman juga mungkin di kelasnya masing-masing kita pemimpin. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Dan kita akan membahas tentang tema besar itu, dan insya Allah kita akan berangkat dari surat Ali Imran, ayat ke, sebentar,
Ini ayatnya cukup banyak sebenarnya, tapi kita langsung masuk ke ayat 159. Ayat ini, kalau teman-teman punya Quran, silahkan buka, dan teman-teman akan lihat bahwa di surat Ali Imran itu, Allah bicara cukup panjang tentang satu tema, yaitu tema terkait dengan Perang Uhud. Jadi diskusi tentang Perang Uhud itu cukup banyak, setidaknya ada sekitar 60-an ayat Allah bahas di dalam surat Ali Imran ini. Dan sebelum masuk ke ayat ini, kita perlu tahu bahwa Rasul SAW, Muhammad SAW adalah seorang manusia juga. Innama ana basyarun mislukum, kata Rasul. Rasul manusia seperti kita juga. Maka Rasul punya beberapa posisi dalam hidupnya, seperti saya, seperti teman-teman juga. Maka kalau teman-teman ada posisinya mahasiswa mungkin, ada posisinya kepala rumah tangga, ada posisinya ketika di pasar sebagai pedagang, ketika di kantor sebagai pekerja, karyawan atau manajer, ketika belanja ke orang lain dia sebagai customer, ketika dia ngajar anaknya dia menjadi seorang guru, ketika dia beri nafkah dia seorang ayah, ketika bicara dengan istrinya dia seorang suami. Satu orang bisa memiliki banyak titel. Begitu juga Rasul kita Nabi Muhammad SAW, beliau juga seorang utusan Allah, tapi beliau juga adalah manusia. Beliau manusia biasa, kata Rasul dalam surat Al-Kahfi itu. Rasul itu memiliki banyak sekali status terhadap teman, sebagai seorang suami, iya, pemimpin kepala negara, iya, sebagai seorang sahabat bagi sahabatnya, iya, sebagai seorang guru bagi sahabat. Rasul kan SAW juga guru atas sahabat itu. Sahabat semuanya berguru kepada Rasul. Malah Rasul itu maha gurunya beliau, maha gurunya para sahabat itu. Dan Rasul juga sebagai teman, Rasul juga sebagai ayah, kata Rasul terhadap saya terhadap kalian itu seperti posisi ayah terhadap anak-anaknya. Dan Rasul di sisi lain juga Rasul adalah seorang leader. Ketika berangkat perang, Rasul adalah seorang pemimpin tertinggi dalam peperangan itu. Dan kita akan mengambil tema tentang peperangan ini, tentang peperangan Perang Uhud. Latar belakang dari pembahasan kita adalah Perang Uhud. Di Perang Uhud, mungkin teman-teman sempat membaca, sempat belajar, atau sempat mendengar sirah tentang Perang Uhud. Perang Uhud adalah perang besar kedua yang terjadi di masa Rasul SAW ketika awal-awal sekali Rasul pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama yang lebih besar adalah Perang Badar namanya, Perang Badar Kubra. Dan di Perang Uhud ini, Rasul berikan, buatkan strategi. Jadi Rasul buatkan strategi, dan setiap perang harus mengatur, seorang pemimpin itu harus mendesain sebuah strategi yang sangat detail. Kenapa demikian? Karena kesalahan sedikit saja dalam strategi, itu bisa memakan nyawa banyak manusia. Itu bisa membunuh orang-orang yang dicintai oleh seorang pemimpin itu. Maka Rasul SAW bersama sahabat mendesain strategi Perang Uhud itu, dan akhirnya ada strategi yang keluar. Salah satu strateginya adalah Rasul tempatkan beberapa pemanah di satu bukit di atas bukit Uhud itu. Dan kata Rasul, perintahnya adalah apapun yang terjadi, para pemanah ini posisinya mungkin kalau hari ini sniper ya, para sniper ini posisinya jangan pernah turun dari posisi kalian apapun yang terjadi, bahkan sampai pada titik di mana pasukan kita mati dan mayatnya dimakani oleh burung-burung. Kalian jangan sekalipun turun. Jadi ini perintah yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW supaya diikuti oleh para tentara sniper itu, para pasukan yang didesain untuk memanah berada di atas bukit. Dan kemudian singkat cerita, hal yang terjadi, peperangan berlangsung, peperangan berkecamuk, ternyata hal yang terjadi ada di luar yang diucapkan Rasulullah SAW. Jadi Rasul perintahkan, tetap saja di tempat kalian, jangan berpindah-pindah, jangan turun apapun yang terjadi, sekalipun mayat dari pasukan kita dipatoki oleh burung-burung bangkai itu. Tetap kalian di sana. Masalahnya adalah ketika peperangan terjadi, terlihat kubu muslimin menang. Pihak kita menang, dan pihak kita berhasil untuk memukul mundur pasukan musyrikin Quraisy, musyrikin yang ada di Mekah itu. Dan ketika itu terjadi, pasukan musyrikin mundur, mereka meninggalkan cukup banyak harta. Dan disinilah terjadi perdebatan. Ada dua pendapat di sana. Sebagian sahabat yang berada di medan perang, yang pada posisi pemanah itu, sebagian mereka berpikir, enggak, kita nggak boleh turun. Apapun itu kejadiannya, kita nggak boleh turun, tetap di tempat kita. Sebagian sahabat lain mengatakan, Rasul mengatakan, kita nggak boleh turun sekalipun kita kalah di bawah sana. Tapi keadaannya saat ini, di bawah sana kita menang, kita nggak kalah. Posisinya adalah bukan seperti yang digambarkan Rasul, dan ulama memberikan cukup panjang diskusi ulama menyampaikan bahwa alasan-alasan kedua sahabat itu ada benarnya dilihat dari subjektif posisi kedua sahabat itu. Dan ketika itu sebagian dari para pemanah itu turun dan datang untuk mengambil peninggalan rampasan perang itu, peninggalan perang yang ditinggal oleh musyrikin Quraisy itu. Dan ketika itu terjadi, Khalid bin Walid yang pada waktu itu radhiyallahu ta'ala anhu, kepada waktu itu Khalid belum masuk Islam, dan Khalid masya Allah. Saya kalau membaca tentang Khalid ini, beliau ahli strategi perang. Perang apapun yang beliau pimpin itu, setahu saya nggak ada yang kalah. Allah mungkin kalau ada yang membaca sejarah beliau yang lainnya. Setahu saya Khalid nggak pernah kalah di dalam peperangannya. Bahkan ketika Khalid belum masuk Islam, Khalid memimpin perang melawan Rasulullah SAW. Dan di posisi itu, musyrikin pun berhasil mengungguli dalam satu hal, berhasil mengungguli pasukan muslimin di peperangan Uhud. Nah, ketika itu terjadi,
pasukannya Khalid bin Walid waktu itu masih belum masuk Islam, pasukan Mekah melihat di sudut matanya beliau lihat bahwa pasukan pemanahnya muslimin turun dari bukit dan Khalid langsung putar balik, ditarik bukit yang kecil itu, langsung mendaki dan merangsek dan menyerang muslimin dari sana. Artinya posisi strategis yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW itu diambil dan dikuasai oleh orang-orang pasukan Mekah. Dan ketika itu terjadi, muslim keadaan berbalik. Kalau awalnya pasukan muslim terlihat sepertinya sudah akan menang, tapi di balik keadaannya oleh Khalid bin Walid, maka pasukan muslim tertekan, terhantam kuat, dan sampai riwayat menyebutkan 70 sahabat Nabi SAW meninggal. Dan Rasul pun terluka. Rasul terluka sampai di wajah Rasul SAW. Itu pun beliau terluka juga sampai wajah beliau berdarah-darah. Dan juga lebih dari itu, satu dari orang yang paling dicintai oleh Rasul, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, Hamzah juga meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Hamzah meninggal dan perutnya dimutilasi, dimakan, dicabik-cabik isi perutnya dimakan oleh Hindun. Ini kejadian yang sangat membuat luka hati Rasulullah SAW. Dan ini singkat cerita tentang perang Uhud. Kita akan masuk kepada pembahasan ini. Dan kita tahu teman-teman, kita bayangkan posisi teman-teman sebagai sahabat Nabi SAW, dan posisi kita adalah posisi orang yang ditugaskan untuk berdiri di atas bukit itu sebagai pemanah. Dan ternyata dengan perhitungan kita, apa yang kita lakukan, kita turun dari bukit itu, kemudian yang terjadi malah sebaliknya, karena perbuatan kita, karena ulah kita, itu memang ada dua pendapat. Pendapat pertama, di pasukan pemanah itu, ada dua ide di sana. Ide pertama mengatakan bahwa kita nggak usah turun. Ide kedua mengatakan kita turun. Kenapa? Karena keadaannya di bawah itu nggak kalah. Rasul mengatakan kita tetap di sini kalau di bawah kalah. Kalau di bawah itu ada yang mati sampai dipatokin burung jenazah atau mayat dari saudara kita. Tapi keadaannya sekarang malah sebaliknya. Keadaannya malah di bawah itu kita menang. Maka kita turun nggak masalah, turun sebentar saja mungkin. Nah masalahnya bukan pada mereka mengatakan iya atau enggak. Masalahnya adalah ketika Rasul SAW meninggalkan satu pasukan, maka Rasul tunjuk pemimpin di sana. Dan permasalahan terbesar terjadi ketika kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin. Itu masalah besar terjadi. Dan bayangkan kalau kita di posisi di mana kita adalah sahabatnya Nabi yang diletakkan di sana, betapa besarnya rasa bersalah kita pada Rasulullah SAW. Dan di sini digambarkan bahwa para sahabat itu bukan saja takut, tapi mereka juga sedih. Jadi ketemu dua. Teman-teman kalau di perusahaan misalnya, atau di organisasi, kita dikasih tugas oleh manajer kita, atau dari direktur kita memberikan tugas, atau supervisor kita ngasih kita satu kerjaan, dan kerjaan itu besok sudah harus di-email ke klien. Kita harus sudah kirim emailnya ke klien, dan kita kirim. Malam harinya selesai, kirim ke klien, dan kita nggak cek, tutup, tidur, kemudian ngobrol sama anak dan istri. Atau mungkin teman-teman yang kuliah sempat pikir, ntar kirim ke kirim ke dekan tugas ini, kita emailkan ini dari organisasi, kirimkan, deadline-nya besok terkirim. Dan ternyata, setelah dicek lagi, ternyata emailnya belum terkirim. Ketika besok siang kita cek email belum terkirim, dan gara-gara kita gagal mengirim email itu, yang terjadi adalah perusahaan harus rugi sekian ratus juta, bahkan sekian miliar. Karena kesalahan kita. Bayangkan rasa hati kita seperti apa. Taruhlah itu hari Jumat, dan Sabtu, Ahad, Senin kita harus ketemu dengan bos, ketemu dengan manajer. Artinya itu Sabtu dan Ahad itu nggak terasa weekend, itu tidak terasa akhir pekan, terasanya akhir zaman itu. Ketakutan berkecamuk, wah, stres jadi-jadinya itu. Dan itu juga yang dirasakan oleh sahabat Rasulullah SAW, tapi sahabat berbeda dengan kita. Sahabat tidak saja mereka takut karena mereka melakukan sebuah kesalahan, tapi mereka juga sedih. Kenapa? Orang yang paling dicintai, sahabat itu orang yang paling dicintai oleh semua sahabat Rasulullah SAW, bahkan mereka lebih mencintai Rasul ketimbang diri mereka sendiri. Orang yang paling mereka cintai sampai cedera dan terluka ketika perang itu karena perbuatan saya. Bayangkan rasa kita itu bukan saja takut itu bercampur dengan sedih. Itu dihantam dengan semua rasa, sebutlah semua rasa ketakutan yang kalian miliki itu masuk ke kepala, dan itu yang dirasakan oleh sahabat sampai ketemu hari Senin ketemu dengan Rasulullah SAW. Ini dari sisi sahabat. Nah, bagian dari sisi Rasulullah SAW, ketika hari setelahnya Rasul harus bertemu dengan para sahabat, dan di antara para sahabat itu ada yang saudara mereka meninggal, 70 syahid ketika perang Uhud. Bahkan Rasul sendiri kehilangan orang yang paling beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasul sangat sedih pada saat itu. Rasul harus bertemu dengan beberapa orang yang menyebabkan kejadian itu. Dan sebelum kejadian itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Nah, ini bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Rasul kita. Dan dari sini kita lihat bagaimana seharusnya kita belajar kepada Rasul kita, belajar kepemimpinan, leadership kepada Rasul kita yang mulia.
Allah turunkan ayat ini. Allah katakan di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 159. Teman-teman bisa lihat ayatnya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita akan bertolak pada satu ayat ini saja. Allah katakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat yang luar biasa dari Allah, engkau berlemah lembut untuk mereka. Nah, Allah katakan, maka dengan rahmat yang luar biasa, maka dengan rasa cinta, kasih sayang, kepedulian yang luar biasa, rahmat siapa? Dari Allah Ta'ala, engkau lintalahum, berlemah lembut untuk mereka, Muhammad SAW. Dan kita perhatikan dulu indahnya Al-Quran. Indahnya setiap susunan ayat yang ada dalam Al-Quran. Saya doakan semoga Allah dan Allah berikan untuk saya dan teman-teman semuanya kemampuan untuk memahami kalimat-kalimatnya Allah, kemampuan untuk memahami bahasa Arab insyaallah ke depannya. Allah katakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Seharusnya format yang normal itu, menurut orang-orang yang belajar bahasa Arab, format normalnya adalah lintalahum birahmatillah. Engkau berlemah lembut untuk mereka dengan rahmat Allah. Ini format normalnya. Tapi susunan yang normal ini oleh Allah diacak, diganti oleh Allah, yang harusnya tadi lintalahum birahmatin minallah, Allah ganti menjadi fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan ketika Allah ganti strukturnya, maka kalimat ini menjadi lebih powerful daripada sebelumnya. Yang pertama kata ma ini, harusnya fabi rahmatin minallahi, maka dengan rahmat dari Allah lah lintalahum. Tapi Allah katakan fabima rahmatin minallah. Sebagian ulama mengatakan, ulama bahasa menyebutkan ma ini menunjukkan ta'ajub. Artinya Allah katakan dengan rahmat dari Allah ini, rahmat yang Allah berikan ini bukan sembarang rahmat. Ini rahmat yang sampai pada level yang membuat orang lain itu ta'ajub. Ini level rahmat Allah yang luar biasa untuk Muhammad. Ini level yang luar biasa, rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ta'ajub. Itu menunjukkan ketakjuban bahwa berapa luar biasanya rahmat dari Allah itu. Benar Allah katakan min. Nah, Allah pisahkan. Kalau di surat Yunus ayat 58, teman-teman akan lihat ayatnya, qul bifadlillahi wa birahmatihi. Allah langsung katakan, qul, katakanlah Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi, dengan keutamaan, kelebihan, karunia dari Allah dan dengan rahmatnya Allah. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah. Allah tidak katakan qul bifadlin minallahi wa birahmatin minhu. Allah tidak katakan itu, tapi Allah kan bifadlillah wa birahmatihi. Di ayat ini Allah katakan fabima rahmatin minallah. Allah tidak katakan fabima rahmatillah, tapi rahmatin minallah. Seolah-olah Allah berikan penekanan di sini bahwa fabima rahmatin, ada ketakjuban dalam rahmat itu. Maka dengan rahmat yang luar biasa ini, rahmat yang sangat indah ini, kasih sayang dan cinta yang sangat banyak ini, rahmat dari siapa? Minallah, dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ini dari Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan semua ini, wahai Muhammad, lintalahum, dengan itulah engkau berlemah lembut untuk mereka. Dan ini pesan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum Nabi kita berbicara kepada orang-orang yang secara tidak langsung mereka adalah dalam tanda kutip penyebab meninggalnya 70 sahabat Nabi dan meninggalnya orang yang paling dicintai Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ketika Rasul SAW akan bicara kepada mereka, Rasul punya semua alasan untuk memarahi mereka, Rasul punya semua alasan bahkan untuk memecat mereka, untuk menghukum mereka, punya semua alasan itu. Tapi apa ayat yang Allah turunkan untuk Rasul SAW? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Engkau Muhammad akan berlemah lembut kepada mereka. Kata linta, kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab, dari kata lana. Lana ini dalam bahasa Arab berarti lawan kata dari khusyunah. Khusyunah itu berarti keras dan kasar. Dan keras bisa jadi kata khusyunah, kata keras dan kasar ini bisa jadi terlihat dalam cara kita melihat, atau cara kita bicara, atau bahkan dari cara gestur tubuh kita. Jadi khusyunah, lawan katanya adalah lana yanini itu. Lana itu linta. Linta itu engkau berlemah lembut. Opposite-nya atau antonimnya ya. Atau antonimnya adalah engkau berlemah lembut, itu antonim dari engkau berlaku kasar. Dan berlaku kasar di sini bisa jadi dalam sorot mata, atau bisa jadi dalam ucapan kasar dan tegas dan keras, atau bisa jadi dalam gestur tubuh, dalam gerak tubuh kita kelihatan mungkin tidak marah, tapi kata
lana yalinu, lawan kata dari itu artinya Allah perintahkan kepada Muhammad SAW bahwa engkau akan berlaku lemah lembut kepada mereka karena dengan semua rahmat yang sudah Allah berikan untukmu Muhammad. Engkau akan berlaku lemah lembut tidak saja dalam ucapan, tapi juga dalam postur tubuh, gestur tubuh, dalam bagaimana cara memandang dan cara berbicara. Kadang-kadang kalau orang suruh kita ya udah ngomong lembut kepada dia. Kita ngomong lembut kepada orang yang bersalah, ucapan kita lembut tapi gestur kita mengatakan nggak lembut. Oh ya sudah kalau begitu. Dan muka kita dingin dan muka kita masih menatap mereka dengan tatapan yang marah. Dan Allah katakan kepada Nabi, lintalahum, itu mengcover seluruhnya. Bukan saja kamu ngomong lembut kepada mereka Muhammad, tapi engkau Muhammad juga akan bersikap lembut kepada mereka. Gestur tubuhmu, sorot matamu, bahkan ucapanmu, lisanmu, bahkan semua fisikmu itu menunjukkan kelembutan kepada mereka. In lintalahum. Kemudian yang kedua, orang Arab juga menggunakan kata talayyana. Dari kata lana itu atau kata linta itu, talayyana itu artinya adalah saya talayyana rajulun, seseorang itu memberikan kalimat-kalimat yang mana kalimat itu berupa pujian yang membuat lawan bicaranya nyaman. Jadi teman-teman, kalau kita ketemu dengan seorang, mungkin teman-teman ada yang guru posisinya di sini. Ketika guru itu bertemu dengan muridnya pertama kali dan muridnya gugup dan lain sebagainya, maka guru itu ngomong dengan talayana, dari kata lana tadi, ngomong dengan sangat lembut. Tujuannya adalah ketika dia ngomong itu dia kasih sedikit pujian supaya membuat lawan bicara kita itu nyaman, supaya itu nggak begitu gugup, nggak begitu takut, nggak begitu keki, awkward dan lain sebagainya. Nah, orang mengatakan gitu talayana. Dan implikasi dari kalimat firman Allah lintalahum itu adalah ketika engkau Muhammad akan bertemu dengan mereka. Ini Ustaz Nu'man menggunakan kalimat yang luar biasa nih. Beliau katakan when you go in there, highlight the good in these people. Jadi pesannya Allah itu adalah ketika engkau Muhammad akan bertemu dengan mereka, maka highlight-lah, maka notice-lah beberapa hal yang baik pada mereka. Kenapa? Karena sahabat ini berada pada posisi ketakutan yang sangat tinggi dan tidak saja takut, mereka juga sedih yang sangat tinggi. Kalau kita bikin salah kepada bos kita, bisa jadi kita minta ampun kepada Allah. Selesai urusan. Minta ampun kepada Allah dan perbaiki kesalahan. Kalau ujung-ujung dipecat, selesai. Tapi kalau bikin salah kepada utusannya Allah, selesai urusan. Habis. Kita berbuat salah kepada utusannya Allah, selesai. Dunia dan akhirat kita udah nggak ada lagi. Bangkrut kita di dunia dan juga di akhirat. Maka Rasul SAW datang kepada mereka dan Allah katakan lintalahum, artinya wahai Muhammad SAW, ketika engkau bertemu dengan mereka, notislah beberapa poin-poin baik yang ada dalam diri mereka. Dan ini teman-teman, ini bagian yang penting buat kita untuk di komunitas. Keluar dari sini sedikit. Ketika kita punya clash dengan komunitas pertama kita adalah keluarga kita. Ketika kita punya masalah, clash dengan istri kita, atau clash dengan saudara kita, clash dengan paman kita, atau anak-anak punya masalah dengan ibu dan ayah kita, atau lingkaran circle yang lebih luar lagi, teman terdekat kita, keluarga besar kita, teman kampus kita, organisasi kita, tempat bekerja kita. Ketika kita ada masalah dengan dia, ini yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan talayun. Talayun itu adalah kita harus memperbanyak, memikirkan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, yang kita sudah menyaksikannya, kita sudah mendapati itu, dan kita sudah experience kebaikan-kebaikan mereka. Di dunia ini tidak ada orang yang selamanya buruk, teman-teman. Nggak ada orang yang seluruh hidupnya itu 100% keburukan, nggak ada. Hanya iblis yang seperti itu. Maka selagi kita manusia, ada orang, kita melakukan, kadang kita lakukan keburukan, kadang kita lakukan kebaikan. Manusia seperti itu. Maka ketika kita punya masalah dengan teman kita, partner kerja kita, manajer kita, atau manajer punya masalah dengan staffnya, kita punya masalah dengan istri kita, punya semua prasangka dan lain sebagainya, yang harus kita lakukan pertama adalah talayun. Artinya, fikirkan semua kebaikan yang pernah kita lewati bersama dengan dia. Indah sekali. Ini ajaran yang Allah berikan kepada Rasul kita. Oke, Rasul boleh saja, dan Rasul sangat-sangat boleh untuk memarahi semua sahabat itu. Karena akibatnya adalah 70 sahabat mulia meninggal, termasuk orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Maka Rasul sangat berhak untuk memarahi mereka. Tapi Allah berikan peringatan, kata Rasul, Allah kasih panduan kata Rasul, talayun itu dari kata lintalahum itu, artinya coba notice beberapa kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Kenapa dengan itu? Itu salah satu kunci kita untuk menjaga zon dalam hati kita. Ketika kita berpikiran buruk kepada teman, kepada sahabat kita, kepada manajer kita, kepada keluarga kita, salah satu member dari keluarga kita, pikirkan dia memberikan banyak sekali kebaikan untuk kita. Selama ini, saya kenal dia selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan saya kenal dia selama 15 tahun, dan banyak sekali kebaikan yang dilakukan untuk saya. Ingat kebaikan itu, semoga dengan mengingat kebaikan itu, sedikit demi sedikit akan terkikis rasa amarah kita terhadap mereka. Nah, ini salah satu kunci kita dalam membangun masyarakat muslim yang, komunitas masyarakat muslim yang kohesif, yang sangat solid.
Kalau ini tidak dibangun, maka dikit-dikit kita akan bermasalah. Dan ketika kita punya dhon, kemarin kita sudah bahas tentang ijtanibu katsiran minadh-dhon. Allah mengatakan katsiran minadh-dhon, karena dhon itu, prasangka itu adalah bagian yang mungkin sampai Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada jasad yang kosong dari hasad. Hampir-hampir tidak ada tubuh itu yang kosong dari. Semua kita tuh punya potensi untuk hasad, untuk iri, untuk suudzon kepada orang lain. Dan Allah katakan ijtanibu katsiran, banyak sekali dhon itu, potensi kita untuk suudzon itu sangat luar biasa tingginya. Maka kita harus ijtinab, benar-benar jauhi itu. Dan ijtinab, ada kata tambahan alif dan ta, itu artinya benar-benar serius, ini sebuah effort untuk menjauhi itu. Karena kalau itu tidak dilakukan, yang timbul adalah kita akan terpuruk dalam rasa pikiran kita saja. Dan bisa jadi pikiran kita itu bisa jadi benar, atau ada kemungkinan besar dia itu salah. Kita hanya mendengar informasi dari satu pihak saja, dan kita klaim dia ini salah. Bahkan kita tidak klarifikasi ke orang lain. Maka tugas kita adalah untuk banyak husnuzon kepada dia. Ini harus kita lakukan untuk menenangkan masyarakat muslim. Kalau tidak, kita akan bantah-bantahan, gontok-gontokan, kita akan ghibah, jelek-jelekin, membunuh karakter, kita akan saling komen di status Facebook, di postingan, dan lain sebagainya, dan itu akan memperburuk keadaan. Itu tidak akan membangun masyarakat muslim yang solid, itu malah akan meruntuhkan. Maka talayun adalah salah satu kunci. Dan makna berikutnya, dari kata talayun adalah, orang Arab biasa mengatakan kata talayun itu dimasukkan dalam kalimat saghaha bilayanihi. Artinya ketika dua orang berbicara, seorang laki-laki bicara dengan seorang perempuan. Ini orang Arab menggunakan kalimat itu saghaha bilayanihi. Berarti dia laki-laki bicara kepada seorang perempuan. Atau ini mungkin suami bicara kepada istri kayaknya ya. Nggak tahu, wallahu alam. Jadi saghaha bilayanihi artinya listen to someone without passing judgment. Artinya yang laki-laki ini mendengarkan kepada perempuan itu, dan ketika dia mendengarkan bilayanihi, tanpa memberikan judgment. Jadi ketika saya mendengarkan Anda, dan ketika Anda menyampaikan kalimat apapun kepada saya, maka saya mendengarkan semua kalimat Anda dengan baik, dan saya tidak punya judgment lebih dulu. Kadang, kalau kita bermasalah dengan orang, kita sudah mengklaim dia, sudah memvonis dia orangnya kayak begini. Maka apapun yang dia katakan nggak ada gunanya. Tabayun menjadi tidak berfungsi, karena di kepala saya adalah dia seperti itu, selesai urusan. Dia tidak akan berubah, dia selamanya seperti itu. Nah, kata lintalahum, orang Arab menggunakan kata saghaha bilayanihi, artinya ketika berbicara, maka pihak yang mendengarkan itu, dia akan mendengarkan tanpa judgment, tanpa menghakimi sama sekali. Dan Masya Allah, Allah berikan panduan kepada Rasul kita SAW, ketika engkau bertemu dengan mereka, Muhammad SAW, maka engkau juga dengarkan alasan mereka, dan jangan pasang judgment terlebih dahulu. Jangan pasang vonis terlebih dahulu. Dengarkan mereka dengan seksama, jangan memberikan vonis apapun. Dan yang terakhir, kata lana, itu kata lintalahum itu, orang Arab juga mendefinisikan dengan kata raha. Raha itu artinya adalah softness, kelembutan, kenyamanan atau naim, atau memberikan satu bentuk yang membuat lawan bicara kita itu nyaman. Maka Allah perintahkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, ini menjadi pelajaran untuk kita. Ini menjadi timeless lessons lah. Pembahasan leadership kita itu, pembahasan besarnya itu, kita mengambil pelajaran dari Rasul SAW, bagaimana cara Rasul mengontrol emosinya, dan bagaimana cara Rasul ketika berkomunikasi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, Rasul juga memberikan satu hal yang raha, satu kelembutan kepada mereka. Dan ini teman-teman, dari sini kita bisa paham bahwa hal ini mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Saya membayangkan hal ini nggak mungkin. Seorang pemimpin, dan kita taruhlah dia memimpin perang, dan ada satu divisi yang tidak mematuhi perintah di peperangan itu, karena perbuatan mereka meninggal 70 dari pasukan saya. Dan dari 70 itu ada saudara kandung saya, ada keluarga saya yang sangat saya cintai di situ, dibunuh dengan cara yang sangat biadab. Dan itu bermula dari satu divisi ini. Dan saya punya hak untuk marah kepada mereka, untuk ngamuk kepada mereka, untuk bahkan memecat mereka, mengusir mereka, dan lain sebagainya. Saya punya semua hak untuk melakukan itu. Wong korbannya sampai 70 orang sahabat mulia, termasuk keluarga saya. Tapi yang dilakukan Rasul SAW adalah lintalahum. Rasul berlaku lemah lembut kepada mereka, bukan saja lemah lembut terhadap lisan, tapi sampai gestur dan cara pandang Rasul pun lembut. Dan ini mustahil dilakukan kecuali dengan pembahasan ayat pertama, Fabima rahmatin minallah. Maka dengan rahmat yang luar biasa, dengan kasih sayang, level cinta yang sampai pada level ta'ajub, itu fabima rahmatin. Dan itu rahmat siapa? Minallah, dari Allah, lintalahum. Dan kalau kita lihat pada diri kita hari ini,
kita itu kadang gampang marah, gampang emosi. Ini perbaikan buat kita bersama, buat saya dan buat teman-teman semuanya. Kita gampang marah, gampang emosi hanya karena hal-hal kecil saja. Karena kunci yang hilang kita marah, karena air tumpah kita marah, karena piring pecah kita marah, karena ada teman yang terlambat kita marah. Ini satu hal yang perlu kita koreksi dari diri kita sendiri. Rasul SAW, ini kita bersyukur nih, tugas ini tidak diembankan kepada kita. Bayangkan seorang Rasul SAW harus memberikan maaf dan berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang gara-gara mereka, dalam tanda kutip, gara-gara mereka meninggal 70 sahabat Nabi dan termasuk paman yang beliau cintai. Jadi kita bersyukur Allah tidak tugaskan ke ini ke kita, karena tidak akan mampu gitu. Ini orang yang level hati mulianya itu luar biasa. Dan kita bandingkan dengan diri kita. Kita dalam satu keadaan, misalnya seorang ayah, saya sebagai seorang ayah, kadang-kadang kita tuh terlalu gampang marah. Karena anak nyinyir saya dari tadi, akhirnya marah. Anak pecahin piring marah, anak tumpahin air marah. Ini kita bahkan mau memarahi anak kandung kita sendiri karena hal-hal yang sangat trivial, hal-hal yang sangat remeh dan temeh. Dan kita lihat Rasul SAW yang berbuat salah itu bahkan tidak keluarganya Rasul, malah keluarga Rasul menjadi korban. Dan apa yang dilakukan Rasul SAW? Lintalahum. Masya Allah. Maka ini mustahil terjadi kecuali dengan fabima rahmatin minallah. Dan kita langsung lanjut ke ayat berikutnya. Allah katakan, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan itu belum selesai. Ketika Allah katakan lintalahum, saya pikir sudah cukup, Ternyata Allah tugaskan, Allah berikan gambaran lagi. Walau kunta, dan sekiranya engkau Muhammad, fadhan ghalidhal qalbi, engkau berlaku kasar dan keras hatimu, kasar dan keras hati, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan memencar dari sisimu semua. Artinya, kata fadha di sini, walau kunta, dan sekiranya seandainya engkau tuh fadhan ini dalam bahasa Arab artinya kasyinul kalam. Kasyinul kalam artinya adalah harsh. Artinya kasyinul kalam itu kalimat yang kasar, kalimat yang keras, kalimat yang bahkan orang Arab menggunakan kata kalimat-kalimat yang kotor itu dengan fadhan. Cacian, makian, murkaan, ngamuk, dan lain sebagainya. Orang Arab juga mengatakan kalimat afdhadtuhu. Afdhadtuhu itu artinya ketika saya semprot dia, atau saya ambil pasir, saya lempar ke mukanya, itu afdhadtuhu. Saya lempar pasir ke muka orang itu. Artinya ketika ini digunakan dalam berbicara, fadhan itu artinya berbicara saking kuatnya pembicaraan, sampai-sampai ludah yang di tenggorokan ini keluar muncrat ketika ngomong. Wow, marah-marah seperti itu. Dan Allah katakan, walau kunta fadhan. Dan apa yang terjadi? Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Itu fadhan satu ya. Kita sebelum masuk pada kata lan faddu, kita ambil kata fadhan dulu. Kemudian berikutnya ada kata lan faddu ghalidhal qalbi. Ghalidhal qalbi, kata ghalidh itu artinya keras. Ghalidhal qalbi itu artinya hati yang keras. Jadi di sini Allah berikan dua hal. Yang pertama, seandainya Muhammad SAW, walau kunta, seandainya engkau ngomong marah-marah kasar kepada mereka, dan dengan hati yang keras, lan fattu min haulik, maka mereka akan bubar, menyingkir dari engkau semua, menyingkir dari dirimu. Artinya ada dua hal di sini. Pertama adalah berbicara dengan kalimat yang kasar. Jadi Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya engkau bicara dengan kasar, dengan kalimat yang keras kepada mereka, mereka akan menyingkir. Dan kedua, saya nggak ngomong kasar. Sebagai leader, saya nggak ngomong kasar kepada follower saya nggak ngomong kasar kepada tim saya akan berngomong lembut. Tapi masalahnya ketika saya upayakan untuk lembut, tapi di dalam hati saya ini terbakar. Saya sangat marah dengan dia dalam hati saya, cuman saya usahakan mulut saya ngomong lembut saja. Dan kata Allah kepada Rasulnya, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahkan tidak cuma mulut yang kasar, bahkan hati pun. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, artinya Allah tegaskan bukan saja lisan yang harus lembut, tapi hati juga harus sesuai dengan lisan itu. Masya Allah, ini luar biasa. Allah memberikan gambaran kepada Muhammad SAW supaya masalah ini beres. Model leadershipnya seorang Rasul itu seperti ini. Model leadershipnya seorang Rasul itu seandainya dia berkata kasar, atau mungkin saya berkatanya lembut, tapi hati saya itu mendidih marah kepada dia. Itu ghalidhal qalbi. Itu ghalidhal qalbi. Dan ketika yang kedua pun terjadi, Allah juga tidak izinkan itu. Kenapa? Kalau engkau melakukan dua hal itu, atau satu dari dua hal itu, lan faddu min haulik, sungguh akan terjadi infidad min haulik. Kata infidad berarti pecah. Jadi Al-Quran tidak gunakan kata firru, lafarru min haulik, atau bubar. Kalau seandainya Muhammad, engkau berkata kasar dan berhati keras kepada mereka, maka sungguh mereka akan pecah dari sekitarmu. Dan kata pecah ini bisa digunakan pada gelas keramik atau gelas kaca. Kita punya alat rumah tangga, piring atau gelas atau guci yang kaca, dia akan menempel sangat erat dan sangat bagus. Dan ketika dia menempel sangat bagus itu, jatuh dari ketinggian 1 meter atau ketinggian dari 3 meter, jatuh ke lantai dan pecah, itu bubar.
Dan infidot, poinnya adalah infidot itu ketika mereka pecah, ketika disatukan kembali, apakah Gucci itu terlihat seperti Gucci sebelumnya? Taruhlah harga Gucci itu Gucci yang sangat mahal, harganya miliaran, taruh harganya 10 miliar rupiah, dan ketika dia pecah, kita lem lagi satu persatu, apakah harganya masih 10 miliar? Enggak. Allah gunakan kata infidot. Dan Allah tambahkan sebelumnya dengan lam taukid, lan faddu, artinya sungguh beneran. Mereka itu kan terpecah dari sekitarmu. Maka cukup dengan kalimat yang kasar dan hati yang keras itu, orang-orang yang pernah berjuang bersama engkau Muhammad, orang-orang yang yang mempertaruhkan harta, nyawa, bahkan keluarga, bahkan dirinya sendiri untukmu, mereka pun dengan kata yang kasar dan hati yang keras itu, lan faddu min haulik. Ini level leadership yang buat kita ini sangat berat sekali. Tapi ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah teladan leadership yang luar biasa, teman. Kita hari ini bicara tentang leadership di perusahaan. Oke, kalau kita leadership kita akan ngejar ini dan sebagainya. Kalau kita ngejar ini maka bonusnya adalah 3 kali lipat gaji kita dan seterusnya. Saya pertanyakan, itu nggak leadership. Bisa jadi orang ikut panduan antum itu, orang ikut apa yang antum katakan itu hanya satu hal. Karena dari sini kita akan dapat banyak duit, kita akan dapat bonus, maka gaji kita naik 3 atau 4 kali lipat. Itu bukan leadership. Kita dipacu oleh satu visi yang sama saja, itu uang. Selesai cerita, bukan leadership. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah real leadership. Kenapa? Karena sahabat itu mempertaruhkan, meletakkan dirinya, hartanya, bahkan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Dan ini timeless lesson of leadership. Ini pelajaran yang sangat berharga tentang leadership. Dan kalau kita lihat ke hari ini Masya Allah ini. Hari ini kita sangat mudah marah. We are very good at getting angry, kata Sanoman di buku ini. Kita sangat very good. We are very good at getting angry. Kita itu sangat gampang untuk marah. Banyak hal remeh bikin kita marah, hal yang simple bikin kita marah, ini bikin kita marah, bahkan berita yang nggak jelas pun bikin kita marah. Beritanya dari satu sumber doang bikin kita belum clarify, bikin kita marah. Ada orang punya pendapat yang berbeda dan bikin kita marah. Ini Masya Allah. Tapi Rasul SAW diberikan contoh teladan itu, artinya ini untuk memperbaiki. Saya memperbaiki diri, saya baca ayat ini, di dalam beberapa hal saya juga pemimpin. Di keluarga saya pemimpin, di teman-teman saya mungkin ada yang meletakkan saya yang paling tua di teman-teman saya, maka saya juga pemimpin. Ini pelajaran buat saya. Dan juga pelajaran buat teman-teman semuanya yang menonton ini. Ramadan ini, momen kita untuk memperbaiki diri kita. Allah berikan job yang sangat berat kepada Nabi kita. Dan Allah abadikan kisah itu dalam Quran. Itu bukannya tanpa alasan, bukannya tanpa tujuan. Tujuannya adalah supaya kita umat Muhammad SAW yang disebut dengan khaira ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kita bisa meniru, menduplikasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika tiru itu, mungkin kita tidak akan bisa meniru 100%. Setidaknya kita berada pada ikhtiar untuk meniru itu. Dan itu ternyata belum selesai. Allah kata kepada Rasul kita, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Jadi pertama Allah katakan kepada Nabi kita, berlaku lembut pada mereka, sekalipun kesalahan mereka itu fatal. Yang kedua, fa'fu anhum, maafkan mereka. Yang ketiga, wastaghfir lahum, ya Allah. Tidak saja Nabi Muhammad memaafkan mereka, tapi Nabi Muhammad minta doa kepada Allah. Ini mereka bikin salah. Nabi Muhammad minta doa kepada Allah, ya Allah, ampuni saya, ampuni para sahabat yang sudah meninggal, ampuni paman saya, ampuni semua syuhada yang meninggal di perang Uhud, ampuni sahabat-sahabat saya semuanya, dan ya Allah, berikan maghfirah kepada orang-orang yang berbuat salah ini. Wastaghfir lahum. Masya Allah, ini rasa cinta Nabi kita kepada kita umatnya. Sahabat itu salah satu dari umat Muhammad SAW, dan kita termasuk umat Muhammad SAW. Kita adalah umat SAW, salawat kepada Nabi kita. Wasyawirhum fil amr. Dan itu belum selesai. Wasyawirhum fil amr. Dan Muhammad, engkau ajak mereka untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan. Jadi, Rasul kita masih diajak, mereka udah bikin salah, dan Rasul kita masih ajak mereka untuk musyawarah. Dan ini Rasul, kalau kita ada perintah ajak mereka untuk musyawarah, yang kita lakukan mungkin, oh ya udah saya dengarkan, udah pergi, udah selesai tugas kita. Enggak. Wasyawirhum. Dia kata syawara, yushawiru, artinya ada reciprocal. Saya bermusyawarahkan, antum musyawarahkan ke saya. Jadi benar-benar meeting, benar-benar musyawarah yang hidup, bukan sekadar musyawarah yang formalitas yang artifisial, enggak. Ini benar-benar musyawarah yang hidup yang harus engkau lakukan bersama mereka. Pendapat mereka apa? Kalau baik engkau ambil, kalau enggak baik enggak diambil. Jadi benar-benar dengarkan mereka. Wasyawirhum fil amri. Dan pelajaran penting, ini pelajaran penting buat kita, bahwa ketika seorang dalam tim kita berbuat kesalahan, dan dia buat kesalahan yang sangat fatal, dan kemudian ketika kita langsung pecat dia, saya ingat ada seorang tokoh, itu seorang entrepreneur, tokoh besar, saya lupa namanya siapa. Dia ada salah satu karyawannya, salah satu manajernya, bawahannya dia, manajer dia, bikin kesalahan sangat fatal, sampai dia rugi levelnya itu puluhan miliar, dirupiahkan puluhan miliar atau ratusan miliar rupiah.
Dan ketika dia wawancara, kenapa Anda tidak memecat karyawan Anda ini? Kenapa manajernya tidak dipecat? Dan dia bilang, saya baru saja memberikan kursus seharga ratusan miliar untuk manajer saya ini. Kenapa? Dengan kursus ini, manajer ini tidak akan melakukan yang persis sama untuk tahun-tahun berikutnya. Dan kalau saya pecat dia, saya rekrut manajer yang baru, ada kemungkinan orang baru ini akan melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang sebelumnya. Ini Rasul kita, Masya Allah, pelajaran berharga di sini bahwa orang yang melakukan kesalahan fatal, maafkan dia, ajak dia musyawarah, rangkul dia, dan insya Allah orang yang melakukan kesalahan fatal itu, kalau dia sadar, dia selamanya tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi di tahun-tahun berikutnya. Wah, ini biaya yang sangat mahal untuk menyongkolahkan dia, untuk mengkursuskan dia. Dan Allah anjurkan pada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Wasyawirhum fil amr." Tetaplah musyawarah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka Allah tutup ini dengan kalimat, kalau kamu sudah sangat yakin, sangat absolut azam kamu, keyakinan kamu dengan sangat kokoh, sangat kuat, fatawakkal 'ala Allah. Maka tawakal kepada Allah, serahkan urusan pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Salman mengatakan, we don't trust our leadership, and our leadership doesn't even trust itself. At the end of the day, all of us trust Allah Azza wa Jalla. Dan pada akhirnya, kita tidak mempercayakan kepemimpinan kita itu ikhtiar kita. Akhirnya sukses atau tidak, kita tidak gantungkan pada kemampuan leadership kita. Wah, ini mindset muslimin. Di akhir, setelah Allah berikan sebuah pembelajaran terbesar tentang leadership, dan dengan leadership yang sangat luar biasa ini, mustahil dilakukan oleh orang manapun ini seperti leadership ini, kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Karena fabima rahmatin minallah. Maka dengan konsep leadership yang luar biasa ini, engkau jangan gantungkan keyakinanmu, kemampuan memimpinmu dalam leadershipmu. Kenapa? Karena Allah kan fa'idha azamta fatawakkal Allah. Setelah kamu berazam, maka gantungkan harapan kepada Allah seluruhnya. Maka banyak orang salah paham tentang konsep tawakal. Konsep tawakal itu nggak ngapa-ngapain terus tawakal, nggak. Tawakal itulah setelah semua effort yang terbaik diberikan, sampai pada level Rasul membuat timnya dengan leadership yang sangat ideal itu, setelah itu baru tawakal 'ala Allah. Dan Allah katakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertawakal kepadanya, dan semoga Allah berikan kepada kita kemampuan leadership sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan selamat berbuka puasa. Ketemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.